Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu dengan Bu Loha di pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar pengetahuan, yaitu 3.6, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh yang berlaku hingga hari ini. Setelah belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha, kita diharapkan dapat menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan mengenai nilai dan unsur budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh yang berlaku hingga hari ini. Oke, untuk kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu ada banyak, tapi yang akan kita bahas ada 6 kerajaan. Di antaranya adalah Kerajaan Kutai, Tarumanegara, kemudian Sriwijaya, Mataram, juga Singhasari, serta Majapahit. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang Kerajaan Kutai dan juga Tarumanegara. Sudah siap belajar? Pastinya siap. Oke, Kerajaan Kutai itu terletak di hulu Sungai Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur. Sumber sejarahnya adalah prasasti Yupa yang berjumlah 7 buah. Dari prasasti Yupa ini kita dapat memperoleh informasi, di antaranya adalah nama-nama Raja Kutai, yaitu ada Kudungga, ada Aswawarman, dan juga ada Mulawarman. Yang pertama akan kita bahas adalah Raja Kudungga. Tapi Kudungga itu bukan raja. Kenapa demikian? Ini ditujukan pada nama, karena nama Kudungga itu merupakan nama asli Nusantara, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Kudungga dia hanyalah seorang kepala suku. Kenapa? Karena dia itu belum mendapat upacara abhiseka. Apa sih upacara abhiseka? Upacara abhiseka adalah upacara penobatan Raja Nusantara oleh para Brahmana agar setara dengan Raja India. Namun, nama Kudungga masih merupakan nama Nusantara, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Kudungga belum ada pengaruh India di Indonesia. Nah, kemudian barulah pada masa pemerintahan Aswawarman, Kerajaan Kutai mendapat pengaruh Hindu. Dari mana kita tahu? Karena dari penggunaan nama Aswawarman. Warman itu adalah nama India. Artinya, Aswawarman itu telah mendapat upacara penobatan raja atau upacara abhiseka. Sekali lagi, apa itu upacara abhiseka? Jadi, upacara abhiseka itu adalah upacara penobatan Raja Nusantara oleh para Brahmana agar setara dengan Raja India. Jadi, kedudukannya sebagai seorang raja itu diakui, karena kita tahu asal agama Hindu-Buddha itu berasal dari India. Nah, barulah pada masa Aswawarman pengaruh India itu masuk ke Nusantara. Kemudian raja terkenal dari kerajaan Kutai itu adalah Mulawarman. Nah, karena keberhasilan Mulawarman membawa kerajaan Kutai pada masa kejayaannya, Raja Mulawarman juga dikenal sebagai raja yang dermawan. Kenapa demikian? Ini didasarkan pada prasasti Yupa. Di dalam prasasti Yupa kita dapat menjumpai informasi bahwa pada masa Raja Mulawarman ia mengorbankan 20.000 ekor sapi untuk para Brahmana. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Kutai saat itu sangat makmur karena dapat mengorbankan sebanyak 20.000 ekor sapi. Artinya masyarakatnya sangat kaya. Kemudian kerajaan berikutnya adalah Tarumanegara. Jadi kerajaan Tarumanegara itu ada di Bogor, Jawa Barat, ada di antara Sungai Cisadane dan juga Ciliwung. Sumber sejarah dari Tarumanegara diantaranya ada prasasti Ciaruten, kemudian prasasti Kebun Kopi, dan juga prasasti Tugu. Sebenarnya untuk kerajaan Tarumanegara itu banyak prasasti, tapi dari 3 prasasti ini kita sudah bisa mendapat informasi penting.
mengenai kerajaan Tarumanegara. Jadi raja terkenal dari kerajaan Tarumanegara itu adalah Raja Purnawarman. Dia dikenal sebagai raja dermawan dan juga pelindung masyarakat Tarumanegara. Prasasti yang pertama adalah Prasasti Ciaruten. Jadi dalam Prasasti Ciaruten itu terdapat sepasang telapak kaki, dan itu adalah telapak kaki Raja Purnawarman yang melambangkan kekuasaannya. Nah, telapak kaki Raja Purnawarman ini dianggap sebagai disamakan dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu adalah dewa pelindung alam. Kemudian dari Prasasti Kebun Kopi kita juga bisa melihat telapak kaki Gajah Raja Purnawarman yang disamakan dengan Gajah Airawata. Jadi Raja Purnawarman itu disamakan dengan Dewa Wisnu. Kenapa kok bisa disamakan dengan Dewa Wisnu? Itu karena kedermawanan dan juga kepedulian Raja Purnawarman terhadap masyarakat Tarumanegara. Jadi yang terakhir itu kita akan membahas tentang Prasasti Tugu. Dari Prasasti Tugu kita dapat memperoleh informasi bahwa Raja Purnawarman itu membangun aliran sungai Gomati dan juga Candrabaga. Guna apa? Melindungi masyarakat Tarumanegara dari banjir. Karena banjir itu selalu melanda Tarumanegara setiap tahun. Meskipun pada akhirnya inilah yang menjadikan penyebab kenapa raja nanti memindahkan pusat kekuasaan Tarumanegara dari Bogor ke Sundapura. Kemudian juga didapat informasi tentang Raja Purnawarman yang mengorbankan 1000 ekor sapi untuk para Brahmana. Dermawan lagi seperti Raja Mulawarman. Nah, kita akan membahas kegiatan kehidupan ekonomi dan juga sosial dari masyarakat Kutai juga Tarumanegara. Karena sama-sama menggunakan atau berada di aliran sungai, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kutai dan juga Tarumanegara kegiatan ekonominya adalah maritim atau pelayaran. Jadi perdagangan menggunakan sungai. Terlebih lagi, masyarakat Kutai mengorbankan 20.000 ekor sapi di bawah pemimpinan Mulawarman. Masyarakat Tarumanegara mengorbankan 1000 ekor sapi untuk para Brahmana pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat Kutai dan Tarumanegara memang sangat maju. Buktinya mereka kaya ya, dapat menyumbangkan sebanyak ribuan ekor sapi. Lalu bagaimana agamanya, Hindu atau Buddha? Oke, kita akan analisis. Jadi nama Aswawarman, Mulawarman, dan juga Purnawarman dari kerajaan Kutai dan Tarumanegara menggunakan nama Warman. Warman itu adalah nama Hindu. Oke. Kemudian prasasti, baik itu prasasti Yupa, Kebun Kopi, Ciaruten, Tugu atau prasasti lain, itu berhuruf Palawa dan juga bahasa Sanskerta. Huruf Palawa dan bahasa Sanskerta itu adalah huruf dan bahasa yang ada dalam kitab Weda. Kitab Weda adalah kitab agama Hindu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerajaan Kutai dan Tarumanegara agamanya adalah Hindu. Nah, apa nih yang dapat kita pelajari setelah belajar tentang kerajaan Kutai dan Tarumanegara? Yang pertama tentunya dermawan. Kenapa? Dua kerajaan ini menyumbangkan ribuan ekor sapi untuk para Brahmana. Artinya mereka sangat kaya. Kemudian peduli lingkungan seperti yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Dia sangat peduli terhadap kerajaan masyarakat Tarumanegara. Akhirnya dia membangun bendungan untuk melindungi Tarumanegara dari banjir. Kemudian yang terakhir adalah rajin bekerja. Kok bisa rajin bekerja? Iyalah buktinya masyarakat Kutai dan Tarumanegara sekali lagi dapat menyumbangkan ribuan ekor sapi. Itu pasti didasarkan atas kerja keras. Jadi kita harus rajin bekerja. Sebagai seorang peserta didik, apa yang harus kalian lakukan? Rajin belajar. Semangat untuk belajar menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih berguna di masa depan. Terima kasih untuk hari ini. Pulha akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.